Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya memetik cimongkak atau pokak atau rimbang atau sesuai nama daerah masing-masing ya. Nah, ini saya memetik pokak, cimongkak, mau bikin pepes cimongkak dan tahu ya, dan telur. Ini saya gunakan daun kencur. Ini daun kencurnya pada bolong-bolong karena dimakanin anak siput. Nah, ini tanaman sedikit ya, lumayan bisa untuk peranti masak gitu ya sahabat. Nah, setelah itu lanjut kita petik cabenya. Di sini adalah cabai naga viper. Nah, ini ada sedikit masih hijau-hijau. Nah, karena ini kemarin waktu itu kan habis kena angin besar jadi belum pulih ya. Ini cabenya pedas, tapi pedasnya itu beda ya. Lanjut kita petik daun pisang. Nah, lihat sahabat, yang di atas itu kena angin jadi pada sobek ya. Nah, jadi kalau sama kita bagian bawah meskipun masih muda ya, karena kalau tua itu lihat sudah seperti ini pada sobek karena kena angin. Lanjut kita petik daun kemangi. Ini daun kemanginya sering saya petikin ya, jadi seperti ini. Biasa kemarin habis dimakanin belalang ya, juga siput. Nah, kemangi Taiwan yang saya nggak mau justru malah subur sekali. Ini kemangi Indonesianya malah seperti ini ya sahabat, tapi tidak apa-apa lah, masih bisa untuk makan sendiri ya. Ini dia cimongkaknya itu batangnya itu kasar ya, daunnya itu kasar, itu kalau kena kulit itu gatal ya sahabat. Jadi kalau memetik cimongkak itu kita harus menggunakan lengan panjang, memakai topi gitu ya, biar tidak kena kulit seperti itu. Oke, lanjut kita semua persiapan bahan-bahannya. Kita bikin pepes cimongkak. Untuk daunnya boleh dijemur di matahari, boleh juga di di atas pawon atau apa gitu ya, sesuai selera ya. Di sini ada matahari, makanya saya jemur. Ini dia sudah selesai bahan-bahannya. Di sini saya tambahkan tahu putih. Ini tahu Taiwan ya. Tahu putih Taiwan, ada telur, ada kemangi, daun kencur, boleh juga gunakan kencur, karena saya tidak punya, saya gunakan daun kencur. Cimongkak, kita nanti pretilin cimongkaknya dan direndam dulu supaya ininya mahkotanya ini keluar ya, ini sahabat ya. Nah, supaya ini keluar nih, ini nih. Nah, ini yang lihat jempol saya. Nah, ini nih, supaya keluar. Tambahkan garam tidak perasa, ada daun pisang, dan di sini tambahkan jamur enoki, daun salam. Ini bumbunya boleh diulek, boleh juga dirajang-rajang ya, sesuai selera. Oke, kita persiapkan semuanya, nanti kita masak pepes atau peles ya, ada yang bilang juga botok. Oke, kalau di Cilacap bilangnya tuh peles atau pepes ya sahabat. Oke, ini nanti tahunya kita bejek-bejek ya, kita hancurin dan tambahkan telur supaya merekat gitu ya sahabat, supaya tidak buyar. Untuk teman-teman semuanya boleh selera, tambahkan apa aja. Bumbu juga boleh diulek, boleh juga dirajang-rajang, boleh juga tambahkan udang ebi atau udang kering, udang rebon ya sahabat. Boleh juga tambahkan lamtoro ya, sesuai selera. Oke. Nah, ini dia. Kenapa harus direndam dulu, supaya ininya ambrol tuh, lihat. Oke, kita cuci sampai bersih ya. Ini dia, semuanya sudah siap. Mari kita campurin jadi satu ya. Ini bumbunya boleh diulek, boleh tidak ya. Saya lagi males ngulek. Nah, ini ada cimongkak dan daun kencur. Daun kencurnya bisa diganti dengan kencur ya sahabat, karena saya tidak punya, jadinya saya tidak menggunakan daun kencur. Jamur saya tidak semua ya,
separuh sama untuk masak mie. Yang separuh untuk masak mie. Oke. Cabai dan kemangi, garam penyedap rasa, tahunya kita hancurin nanti. Kita lanjut. Hancurin dulu tahunya. Ini dia setelah tahunya dihancurin, tambahkan 1 butir telur ya, atau 2 pun boleh. Nah, ini biar menyatu ya sahabat, biar menyatu supaya tidak buyar tahunya. Nah, kita aduk-aduk sampai rata. Setelah itu nanti tinggal dibungkus ya. Untuk daun salamnya nanti belakangan. Daun salamnya belakangan. Setelah itu dibungkus, lalu tambahkan daun salam ya. Setelah itu dikukus sampai matang. Oke. Proses bikin pelas, pepes tahu atau botok ya. Nah, di Cilacap sekali itu pelas. Kalau botok itu di Cilacap itu ayam yang dikasih serundeng. Ayam dimasak kecap gitu ya lor, dimasak itu yang lama, lalu dikasih serundeng, itu namanya botok kalau di Cilacap. Atau pagi-pagi kalau tidak mandi itu namanya botok. Setiap daerah beda-beda ya. Oke, tinggal kita bungkusin. Sudah rata. Mari kita bungkus pepes lantoro, pempes tahu dan cimongkak. Ini di bagian bawah saya kasih daun salam. Lebih wangi lagi jika menggunakan daun salam yang masih segar ya. Karena saya di sini tidak punya, jadi gunakan daun salam yang kering. Kita isi sesuai selera. Ini di dalam ada kemangi ya. Wah, wangi banget. Ini adalah kemangi Indonesia. Setelah dibungkus semuanya, jangan lupa daun pisangnya itu dilap dulu ya sahabat. Lalu kita kukus sampai matang. Di sini saya kukusnya menggunakan Tienko. Ini listrik ini ya. Nah, jadi mengukus di Tienko itu tidak takut gosong ya. Ini nanti biarkan saja, dia akan matang sendiri ya, seperti menggunakan magicom seperti itu ya sahabat. Ini di bawahnya saya kasih air. Nah, kita kukus sampai matang. Ini dia. Setelah matang pepes tahu dan cimongkak, mari kita tes rasanya. Wah, ini enak ya. Lebih enak lagi jika bumbunya diulek. Nah, karena pengulakan saya di sini susah, jadinya saya potong-potong saja pun sudah enak seperti ini. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya, dan yang baru menemukan channel saya, bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pepes cimongkak dan tahu, menu jadul, pokoknya enak banget. Untuk tahunya boleh diganti dengan ampas kelapa, itu pun bisa dibikin botok. Terima kasih.